Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Nurdiansyah Putra dengan NPM 108.25037. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kajian Mugabayah 3 Rukun Iman yang keenam kepada Kodok, Qadar, dan Sunatullah. Nah, apa itu Mugabayah? Mugayabah Mugayabah berasal dari kata goib, artinya hal-hal yang tersembunyi dari panca indera dan akal manusia. Konteks dengan rukun keiman, yaitu takdir Allah ada rahasia, sirullah. Kita mengimani wujudnya meskipun proses dan ketepatannya rincinya bersifat goib. Memahami kodok. Pengertiannya adalah ketetapan Allah sejak zaman azali atau sebelum alam semesta diciptakan mengenai segala sesuatu yang akan terjadi. Sifatnya itu bersifat rencana global atau dan absolut di sisi Allah. Lalu dalilnya tiada tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz Quran surat Al-Hadid ayat 22. Memahami kodok. Pengertiannya adalah perwujudan atau pelaksanaan dari kodok Allah dalam kadar atau ukuran tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Perbedaan visualnya, kodok cetak biru atau rencana pembangunan, kodar adalah proses pembangunan gedung tersebut di dunia nyata. Kaitannya adalah dari visual ini tuh, kodar adalah suatu saat rencana, kodok kodok menjadi kenyataan yang kita alami. Lalu memahami sunatullah, definisinya adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah yang ditetapkannya untuk alam semesta yang bersifat tetap, tetap dan ajal atau bersifat tetap tidak berubah-ubah. Karakteristiknya tuh karakteristik sunatullah ada tiga, yaitu satu, yang pertama fitrah, berjalan sesuai sifat aslinya. Misal, api api panas, air mengalir ke bawah. Lalu tetap, yaitu tidak berubah-ubah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 62. Lalu ada kausalitasnya, hubungan sebab akibat, siapa yang menanam, dia yang menuai. Hubungan kodo dan kodar dan sunatullah itu Allah menjalankan kodarnya melalui mekanisme sunatullah. Contoh dari kodarnya seorang menjadi pintar. Sunatullahnya itu dia harus belajar sebab untuk menjadi pintar. Dari sebab yang menjadi akibatnya. Lalu kesimpulannya itu kita tidak bisa menunggu takdir tanpa menempuh jalur sunatullah atau ikhtiar. Jenis-jenis takdir dalam kehidupan, yaitu ada takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah kematian, kelahiran, dan orang tua kita sendiri. Lalu ada takdir mu'alak, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Hikmah mengimani muhabbayah di rukun keiman ini yaitu yang satu. Pertama, melatih kesabaran, tidak put, yaitu tidak putus asa saat tertimpa musibah. Lalu yang kedua, menghindari kesombongan, menyadari keberhasilan bukan semata karena diri sendiri. Lalu yang ketiga, etos kerja tinggi, terus berikhtiar karena tidak tahu takdir baik apa yang menanti kita di depan. Lalu ada ketenangan jiwa, yaitu ridho atas segala ketentuan Allah. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu sinergi ketetapan dan kenyataan. Kodo adalah rencana global Allah sejak zaman azali, sedangkan Qadar adalah perwujudan nyata dari rencana tersebut dalam kadar yang presisi. Lalu iman keduanya itu mengajarkan bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta yang terjadi secara kebetulan. Lalu ada sunatullah sebagai jalur ikhtiar. Allah menjalankan takdirnya melalui sunatullah hukum sebab akibat yang tetap. Untuk mendapatkan hasil dari kodar yang baik, manusia wajib mengikuti prosedur hukum alam yang ditetapkan oleh Allah, seperti belajar untuk pintar atau bekerja untuk berkecukupan. Lalu yang ketiga ada mugayabah sebagai motivasi, bukan hambatan. Karena takdir bersifat mubaya itu atau rahasia, manusia tidak boleh menyerah pada nasib. Ketidaktahuan kita akan masa depan justru menjadi ruang bagi manusia untuk terus berikhtiar, berdoa, dan berprasangka baik kepada Allah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.